sekitar 4.000 triliun yang kami sumbang sudah ya ke negara, baik dalam bentuk pajak, PNBP maupun dividen. Jadi hampir 4.000 lebih yang kita gelontorkan kepada APBN kita. Nah, untuk percepatan ekonomi, ini kita optimis banget. Kenapa? Saya kasih contoh aja. Hutama Karya kan ditugas oleh pemerintah untuk membangun jalan tol di Sumatera. Dengan itu akan memacu pertumbuhan di Sumatera. Akibat-akibat dari ini ya, akibat-akibat dari pembangunan jalan tol itu kan kita tahu juga. Seperti sekarang ini bisa dikatakan untuk jalan Sumatera dengan adanya jalan tol sekarang ini sudah memicu pertumbuhan ekonomi dan juga mempercepat kita dalam pemulihan pemulihan corona setelah ada corona kemarin gitu. Dan juga seperti itu contoh. Dan kemudian pembangunan yang selama pembangunan jalan tol ini yang didapat oleh Hutama Karya itu akan membuat efek-efek butterfly effect di samping di tengah, misalnya kontraktor-kontraktor kecil gitu ya, pengadaan barang dan sebagainya, dan juga tenaga kerja untuk membangun jalan tol sepanjang jalan Sumatera. Itu adalah picuan-picuan terdekat yang tercepat yang bisa dibangun oleh pembangunan jalan tol. Ataupun misalnya yang lain adalah misalnya listrik kan kita PLN ini dapat sekitar 10 triliun ya untuk mendapatkan membangun listrik di 3T dan di daerah terluar. Nah, ini adalah usaha upaya kita untuk pemerataan energi listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya semua target kita adalah tidak ada lagi namanya di Indonesia ini yang tidak teraliri oleh listrik. Dan akibat efeknya udah pasti ya, itu akan namanya sudah ada masuk energi listrik, udah pasti pembangunan akan terpacu dengan sendirinya gitu ya. Di samping tadi lagi efek-efek sampingnya adalah pembangunan yang memang sampingan dari proyek-proyek tersebut. Jadi bisa dikatakan apalagi dengan yang kita lakukan yang hampir 74% anggaran yang kita dapat ini adalah anggaran untuk penugasan. Sisanya baru untuk penguatan modal dan aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN gitu. Jadi kita optimis dengan cara-cara yang PMN yang diberikan, apalagi tidak ada lagi ya saat ini bisa dikatakan hampir 3 tahun ini nggak ada lagi namanya PMN yang diberikan tanpa kejelasan dan tanpa ada ukuran KPI-nya. Jadi PMN ini kenapa gampang kita awasi? Karena targetnya jelas, KPI-nya jelas. Misalnya pembangunan jalan tol itu dengan diguyurkannya 34 triliun itu kemana aja, jalan mana saja, ruas mana saja. Jadi bisa kita lihat ini terbangun nggak jalannya. Kelihatan langsung ruas-ruas jalan tersebut. Jadi bahkan bukan hanya kami, bahkan masyarakat pun bisa cek juga. Demikian dengan PLN juga. PLN tuh dikasih dana itu daerah-daerah mana aja, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana yang dibangun listriknya. Itu semua lengkap datanya. Demikian juga dengan yang lain, misalnya untuk Defense ID dan sebagainya, untuk kapal dan sebagainya, pesawat itu semua jelas arahnya. Jadi kita bisa dikatakan sangat jelas KPI. Bahkan di DPR Komisi 6 mereka itu sebelum setuju dengan penggunaan anggaran itu, mereka minta yang mana aja yang mau dikerjakan. Iya. Jadi nggak ada lagi namanya nggak ada. Ngomong-ngomong soal PT Hutama Karya ini kan mendapatkan porsi PMN yang paling besar sekitar lebih dari 30 T begitu ya untuk infrastruktur jalan tol Trans Sumatera. Tapi di sisi lain rasio utang Hutama Karya ini kan juga cukup besar. Apakah suntikan ini dalam rangka menyelamatkan Hutama Karya dan kenapa BUMN karya lain tidak mendapatkan PMN? Enggak. Enggak ada urusan ke hutang ya, karena mereka itu untuk pembangunan jalan tolnya, tugas penugasan. Jadi itu untuk, makanya saya tanya tadi bahwa ada ruasnya yang mana. Jadi nanti setelah anggaran tersebut dikucurkan, ruas mana yang jadi, gitu loh. Ruas mana yang jadi. Soal dia rasio hutang itu beda lagi gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada urusan sama rasio hutang mereka gitu. Benar-benar untuk urusan pembangunan jalan tolnya gitu. Karena jelas KPI-nya jelas untuk bangun yang mana gitu.